Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai HRMS atau Human Resource Management System. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiza Zahra Adisti, nomor NPM 0122077931. Perkenalkan, nama saya Iqbal Saif Ibrahim, NPM 0122080501. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaitar Giwastiar, NPM 0122080551. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Asrofi, NPM 012208. Manajemen sistem adalah berbagai konsep strategi dan cara-cara yang digunakan di dalam suatu industri dan organisasi yang ditunjukkan untuk mengembangkan dan kesejahteraan karyawan yang bekerja dalam tujuan menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan karyawan, mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya, memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang berbakat, mendorong penerapan pendekatan terhadap manajemen manusia. Human Resource Management bertindak untuk membantu menangani masalah sumber daya manusia yang biasanya dibantu oleh manajer lain. Yang kedua adalah HR Search Service Center, yaitu bertugas untuk sharing atau mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah HR Outsourcing. HR Outsourcing yaitu bertugas menyediakan pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan, di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke perusahaan lain seperti cleaning service. Yang keempat adalah Professional Employee Organization, yaitu memperkerjakan karyawan dari berbagai perusahaan dan mengisi fungsi yang terkait mengenai SDM. Waktu penggunaan dan fungsi. Yang pertama digunakan saat menyusun susunan kepegawaian atau staffing. Yang kedua digunakan dalam pemberian kompensasi. Yang ketiga digunakan dalam mengupayakan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Digunakan saat menyusun kepegawaian atau staffing. Staffing adalah proses di mana suatu organisasi memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan agar bisa mencapai tujuan organisasi. Penetapan staf ini melibatkan satu analisis pekerjaan atau job analysis, proses menentukan keterampilan tugas dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. 2. Perencanaan, proses untuk mencocokkan kemampuan internal dan eksternal orang dengan lowongan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. 3. Rekrutmen, proses pencarian sumber daya manusia dengan motivasi kemampuan ahli dan pengetahuan untuk dipekerjakan pada suatu jabatan dalam organisasi. 4. Seleksi, proses memilih individu yang cocok untuk posisi tertentu dari sekelompok pelamar pekerja. Digunakan dalam pemberian kompensasi. Sistem kompensasi memberikan karyawan imbalan yang memadai atas kontribusi mereka dalam memenuhi tujuan organisasi. Ada 3 macam kompensasi. 1. Kompensasi keuangan langsung atau kompensasi inti, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji dan bonus. 2. Kompensasi keuangan tidak langsung, imbalan atau imbalan kerja. Imbalan kerja berupa cuti sakit, asuransi kesehatan. 3. Kompensasi non-finansial, imbalan yang sifatnya bisa memberikan kenyamanan, rasa senang, dan kepuasan melalui hal non-material. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Haidar. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu digunakan dalam mengupayakan kesehatan dan keselamatan karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian dalam bekerja. Strategi dalam Human Resource Management. 1. Untuk membangun komunikasi yang baik antara karyawan dan perusahaan serta sesama karyawan dapat mengurangi potensi terjadinya masalah atau konflik dalam perusahaan. 2. Mengelola kinerja secara efisien. Efisiensi kinerja adalah tentang bagaimana
mengelola karyawan dengan efektif sesuai kemampuan dan keterampilan karyawan untuk keberhasilan perusahaan. Memastikan dan menyediakan kebutuhan karyawan seperti penerima hak cuti, menerima gaji yang sesuai. 4. Memantau kedisiplinan. Menerapkan Human Resource Management untuk perusahaan. 1. Menentukan Human Resource Management atau SDM dengan perencanaan struktur dan job desk karir karyawan. 2. Menetapkan SDM skill setiap karyawan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. 3. Mendukung dan menghargai kebutuhan karyawan seperti memberikan apresiasi atau keberhasilannya melaksanakan tugas dari manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.